Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalawatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alladhina saru fi nusratihi dinihi syairan khasisa wa ala atba'ihim alladhina warisuna ilmahum amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat seligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadis sahih. Bapak-bapak, ibu-ibu ndak ada. Engkang kula hormati jamaah pengaosan rutin setiap Sabtu nggih, atau setiap hari. Saya baru kali ini sesudah subuh, setiap Sabtu nggih. Yang saya hormati, pertama-tama semoga kula lan panjenengan sedaya nglairaken rasa syukur dhateng ngersane Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa kula lan panjenengan sedaya pada saat menika tasik dipun sukani nikmah kalian Allah arupi panjang umur, sehat wal afiat. Lebih-lebih kula lan panjenengan sedaya masih diberi nikmat oleh Allah berupa iman dan Islam. Ini merupakan satu karunia nikmat Allah yang luar biasa. Oleh karena itu nikmat kesempatan panjang umur dan sehat ini kita manfaatkan. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, nikmatani makbunun fihi ma katsiran minan nas as-sikha wal faraq. Dua nikmat Allah, yang mana dua nikmat Allah itu sangat potensi sekali, banyak disia-siakan oleh manusia. Apa itu? Yang pertama as-sikha, sehat. Yang kedua adalah wal faraq, kesempatan, waktu, umur yang telah diberikan kepada kita ini. Oleh karena itu kula lan panjenengan sedaya insyaallah termasuk golongan hamba-hamba Allah yang telah dipilih, yang pada saat ini kita hadir di masjid ini, di Masjid Mujahidin ini, dalam rangka kita melaksanakan panggilan Allah, yaitu melaksanakan sholat berjamaah. Dari mulai kita sholat tahiyatul masjid, kemudian 2 rakaat, kemudian kita sholat berjamaah, itu aja pahalanya luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya dibanding dengan dunia dan seisinya ini masih khairun, masih jauh lebih baik. Ini menandakan bahwa Allah Rasulullah memberikan motivasi kepada kita agar supaya kita ini setiap waktu subuh selalu senantiasa pergi ke masjid. Apalagi kita diteruskan untuk mendengarkan kajian rutin yang seperti ini adalah hal yang sangat penting sekali. Karena apa? Nikmat iman yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dalam rangka untuk menstabilkan iman, apalagi untuk meningkatkan iman seiring dengan berkurangnya usia kita, hari demi hari, minggu
kita lewati, bulan, tahun kita lewati tanpa terasa per hari ini. Ada yang umurnya 40 tahun, ada yang umurnya 45 tahun, 60 tahun dan seterusnya, sesuai dengan umur kita masing-masing. Ingat bahwa umur yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini adalah sekali ini. Dan sekali ini adalah merupakan penentuan kangge kula lan panjenengan sedaya gesang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ngaji yang seperti ini, apalagi ngaji-ngaji rutin yang seperti ini, adalah hal yang sangat penting. Fadzakir, beri peringatan wahai Muhammad, fa inna dzikra, maka sesungguhnya peringatan itu, pengajian itu, nasihat yang seperti ini, tanfaul mu'minin, sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah caranya? Materi yang telah diberikan oleh jamaah itu, Allah sendiri mengatakan fadzakir bil Quran, beri peringatan dengan Al-Quran, beri nasihat dengan Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita ini adalah merupakan pedoman kula lan panjenengan sedaya, Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saderengipun meninggal berpesan datang kula lan panjenengan sedaya, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, ku tinggalkan dua perkara wahai umatku, selama Anda berpegang keduanya, lan tadillu abadan, kamu tidak akan tersesat abadan, selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnatir Rasul, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya organisasi kita didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Karena Al-Quran dan hadis itu merupakan dari Allah dan Rasulnya. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul adalah merupakan keharusan kangge kula lan panjenengan sedaya dalam hidup yang singkat di dunia ini. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menggapai ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Hadis, perlu kula lan panjenengan sedaya ngaji ingkang kados mekaten menika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dari rumahnya, entah itu jalan kaki, naik sepeda motor, mobil, gitu, yang mana mereka itu jalannya dalam rangka untuk mengaji yang seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis itu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang itu akan dimudahkan oleh Allah masuk surga. Kok bisa begitu? Iya, karena di dalam forum kajian-kajian yang seperti ini tidak ada bahasan-bahasan lain yang telah disampaikan oleh ustadz itu, kiai itu, tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sangat penting masjid ini selalu senantiasa ada kajian-kajian yang seperti ini. Karena apa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu ialah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Bagaimana cara kita memakmurkan masjid? Yaitu dengan jalan yang pertama adalah sholat berjamaah. Yang kedua adalah kajian-kajian al-Islam, Al-Quran dan Al-Hadis yang seperti ini. Apalagi pada saat ini yang saya sampaikan dari Al-Quran dan Sunnah.
Karena Quran dan Al-Hadis itu adalah pedoman kita. Apalagi kita dari rumah membawa Al-Quran, misalkan kalau kajian-kajian rutin yang lain, sama dengan membawa saja liwaul Islam, orang itu sama dengan membawa bendera Islam. Kalau kita ngaji yang seperti ini, buka khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang ngaji adalah ngaji Al-Quran, kemudian kita aplikasikan seperti di dalam pola tingkah, laku, sikap, tindakan, tutur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya liwat Aisyah, Aisyah menjawab, tidak lain adalah sikap tindakan Rasulullah itu wa innaka khuluqul Quran. Perilaku beliau adalah Al-Quran. Oleh karena itu kulolan panjenengan sedaya ngaji yang seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Man sing sapane wong kharaja kang wis metu teko omahe, kalau di dalam arti bahasa ngaji di desa-desa dulu, di pondok juga, man kharaja, man sing sapane wong kharaja kang wis metu teko omahe. Kharaja kan bentuk lampau, fi'il madi. Yakhruju kharjan wa kharijun wa makhrujun. Ukhruj la takhruj makhrajun makhrajun mikhrajun. Kalau dari pondok ini pasti hafal itu nadoman yang seperti itu. Man kharaja, barang siapa yang keluar dari rumahnya, yang sudah keluar dari rumahnya seperti kita duduk-duduk yang seperti ini, dalam rangka fi thalabul ilmi, ngaji, apalagi Al-Quran dan Al-Hadis. Rasulullah SAW mengatakan fahuwa, maka orang yang seperti itu duduk-duduk ngaji engkang kados mengatakan menika fahuwa fi sabilillah, orang itu sama dengan jihad fi sabilillah. Hatta, sehingga yarji'a, asal kata roja'a, yarji'u berarti fi'il mudhari, tengah pulang. Belum nyampe kita ngonci rumah pulang, orang ini dilala mati di tengah jalan karena serangan jantung atau kecelakaan. Tapi naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Misalkan terjadi, dari mana si fulan ini? Dari ngaji, Pak. Kalau mereka itu benar-benar di dalam hatinya karena Allah, Rasulullah SAW, orang ini sama dengan jihad fi sabilillah, dakhalal jannah, orang itu termasuk golongan masuk surga. Inilah pentingnya ngaji, inilah pentingnya ilmu, karena ilmu itu mendasari di setiap amal ibadah kula lan panjenengan sedaya. Tanpa ilmu, seluruh ibadah kita itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan kalau kamu melakukan ibadah, yang mana kamu melakukan ibadah, melaksanakan ibadah, entah itu sholat, entah itu zakat dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, tanpa didasari ilmu, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan kamu melakukan ibadah yang di situ ma laisa laka bi ilmun, kamu tidak tahu ilmunya. Tidak boleh kita ini hasbuna ma wajadna alayya abana, baku pian ngene yo ngene maksud salah. Tidak boleh. Kita harus punya ilmu, karena kita dikasih potensi oleh Allah yang namanya akal ini. Makanya di dalam ayat itu wala taqfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a sak temene perungon kula lan panjenengan sedaya wal basara lan peningal kula lan panjenengan sedaya wal fuad, akal pikiran kula lan panjenengan sedaya, kullun ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu nanti akan ditanya oleh Allah, one by one, satu persatu ditanya oleh Allah. Jadi kita harus keluar sendiri. Karena mencari ilmu ini adalah kewajiban, termasuk jihad. Tadi hadisnya sudah saya sampaikan di muka.
Di dalam Al-Quran juga diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratun tunjikum min adzabin alim. Bentuk kalimat istifham di situ. Ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah harfu nida yang bersifat khas. Apa itu? Kata panggilan yang bersifat khusus. Kalau ada di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, itu harfu nida yang bersifat ammah. Seluruh manusia di atas permukaan planet bumi ini diseru oleh Allah. Biar itu muslim, non muslim, Yahudi, Nasrani, Buddha dan lain sebagainya, tidak beragama pun, asal manusia akalnya ini masih sempurna dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhan nas, harfu nida yang bersifat ammah. Tetapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, banyak ayat-ayat yang bersifat khas, harfu nida yang bersifat khas, seperti puasa, ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang yang beriman. Seperti Jumat juga demikian, ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang-orang yang beriman saja. Berarti ayat yang sedemikian ini merupakan penghormatan kangge kula lan panjenengan sedaya sebagai orang yang beriman kepada Allah, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, sebagai orang yang bertauhid kepada Allah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati, apabila kamu diseru oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan salat Jumat, fas'a, segera kalian itu ila dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah. Wadarul bait, tinggalkan segala aktivitas urusan duniawi. Jadi banyak orang-orang itu yang melaksanakan sholat Jumat, pasti setiap Jumat tertinggal. Ialah adzan, gitu. Ialah khutbah. Dianggap sholat Jumat itu hanya sholat saja. Tidak. Fas'au. Andai kata orang-orang yang beriman, orang-orang Islam itu mengerti betul royoan itu, kita seperti urusan sembako, urusan dunia, berapa 600.000 royoan itu, gitu. Padahal kula lan panjenengan sedaya lenggan ingkang kados makaten menika, termasuk kita melaksanakan sholat tadi, melaksanakan sholat Jumat, puasa dan lain sebagainya, pada hakikatnya kita ini mengejar yang namanya akhirat. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah di akhirat itu, di dalam hadis Bukhari Muslim, hadis sahih, perbandingan akhirat dan dunia, akhirat itu 99 nikmat. Bayangkan, sedangkan di dunia ini hanya satu nikmat dikepiurkan oleh Allah, diturunkan oleh Allah di atas bumi ini untuk orang kafir, orang muslim, siapapun, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk jin, untuk semua makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Itu hanya satu nikmat. Sultan Bolkiah itu masuk 10 besar manusia terkaya itu. Saya baca itu mobilnya tok, gitu, mobil-mobil mewah keluaran dari manapun dia punya, itu 600 mobil, padahal setahun cuman 360 hari, dipakai setiap hari satu-satu, nggak ngentekno. Menurut agama itu termasuk melampaui batas, gitu. Bahkan menurut cerita, rumahnya itu dipelur dengan emas saking kayanya. Itu cuman hanya satu nikmat. Satu nikmat. Padahal akhirat itu nanti 99 nikmat. Adakah perbandingannya? La, tidak ada. Itu jauh, ba'idun, jauh. Bagaimanakah manusia? Manusia, keadaan manusia, bal tu'sirunal hayatad dunya, berpacu untuk mencari yang satu nikmat
Itu saja satu nikmat, satu nikmat. Diwangi korupsi dan lain sebagainya, bunuh dan membunuh dan lain sebagainya, hanya mengejar satu nikmat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu jauh lebih baik, bahkan wa abqa, kekal. Hidup di dunia ini berapa tahun sih Pak? Paling pol kulonan panjenengan sedaya 100 tahun mati. Nek tutuk 100 tahun. Gitu? Padahal nanti di akhirat inna yauman inda rabbika ka alfi sana mimma ta'udun. Satu hari nanti di akhirat, baik itu di surga maupun di neraka, seperti 1000 tahun yang kita hitung di dunia ini. Nek ana wong umur 1000 tahun sehari saja. Adakah? Nonsen lah. Menurut Al-Kisah, Nabi Adam itu 950 tahun. Turun umatnya Nabi Muhammad itu ummati baina sittun wa sab'un. Rata-rata umur umatku itu antara 60 70 tahun itu sudah is dead, mati. Al maut, mati. Gitu? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia pasti mati. Gitu. Bayangkan umur 60, 70, coba seperti Pak Zaki pimpinan Muhammadiyah, tempo hari berapa tahun? Belum 60, 54 meninggal. Gitu. Dan lain sebagainya contoh. Gitu. Belum 60 tahun sudah meninggal. Kita hidup di dunia ini cuma sebentar. Tetapi manusia banyak yang tidak cerdas, cuman hanya mengejar baltu sirunal hayatad dunya, hanya berpacu untuk mencari dunia saja. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal urusan akhirat itu jauh lebih baik, wa abqa, dan kekal. Oleh karena itu kulolan panjenengan sedaya, tidak ada istilah rugi kulolan panjenengan sedaya ngaji seperti ini, tidak ada. Gitu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah itu sudah mendapatkan tiket yang namanya surga, mendapatkan privas yang namanya pintu surga. Bagaimana kalau sholat malam, Bapak? Kakinya sampai bengkak. Itu tidak terasa. Rasulullah menikmati itu. Siti Aisyah protes, ya Rasulullah, bukankah engkau hamba Allah yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga? Mengapa engkau ibadah yang seperti ini, kakimu sampai abu, bengkak seperti ini? Apa jawab Rasulullah? Afala akuna abdan sakura ya Aisyah. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang semakin bersyukur dan bersyukur kepada Allah? Jadi kita bersyukur kepada Allah adalah realita bentuk aplikasi ibadah, termasuk kita sholat bentuk syukur kita kepada Allah. Kita ngaji yang seperti ini adalah bentuk syukur kepada Allah. Kapan maneh kita, Pak? Kita? Karena apa? Karena yang namanya nasib kulolan panjenengan sedaya di akhirat nanti, surgakah atau nerakakah kulolan panjenengan sedaya? Nanti di akhirat manusia dibagi dua, fariqun fil jannah wa fariqun finnar. Surgakah atau nerakakah kulolan panjenengan sedaya? Tergantung kulolan panjenengan sedaya gesang wonten kene donya, fid dunya majra'atul lil akhirah. Dunia adalah tempat untuk menanam demi akhirat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sebesar zarah pun diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila saking menika kula lan panjenengan sedaya, mari di sisa umur kita ini kita manfaatkan. Di samping kita sibuk urusan dunia, kita sibukkan diri kita juga untuk mencari akhirat. Sebab mengapa?
di akhirat tergantung nasib kula lan panjenengan sedaya di dunia ini. Tergantung kula lan panjenengan sedaya gesang wonten kene donya menika. Tetapi kadang-kadang manusia tidak sadar. Allah menandaskan di dalam Al-Qur'an wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Nasib kula lan panjenengan sedaya mangke di akhirat tergantung amal perbuatan kula lan panjenengan sedaya kiyambak wonten kene dunya menika fid dunya majra'atul lil akhirah. Begitu mati ingqata'a, sudah terputus itu amalu, segala amal ibadah kita. Makanya Rasulullah SAW kalau memberangkatkan jenazah itu Rasulullah mengatakan yatba'ul mayyit salasa. Yang mengikuti mayit itu cuman tiga. Ahliya, keluarganya, nggih. Nangis kadang-kala sekarang itu anak-anaknya yang perempuan, familinya perempuan ikut ke makam. Sebenarnya tidak boleh itu wanita-wanita masuk di makam itu, gitu. Jadi mindset kita harus kita ingatkan kalau saudara-saudara perempuan yang ikut ngubur tidak boleh, cukup bapak-bapak aja, gitu. Yatba'ul mayyit salasa, yang mengikuti mayit itu tiga. Ahliya, maliyah hartanya. Maksudnya kadang-kala di situ ada jarik ditutup, kain yang bagus ditutup, kemudian ada guling, ada bantal supaya tidak kocak, hartanya ikut. Wa amaliyah, dan amalnya mengikuti mayit itu. Rasulullah SAW menandaskan fayarji asnani, yang dua itu kembali. Apa itu? Keluarganya kembali. Walaupun istri dan suaminya dulu berjanji di saat pacaran, "Dek, Mas, aku cinta kepadamu sehidup semati." Bela, ayo bojone mati ditanam meloa. Tidak mungkin, tidak mungkin. Fayarji asnani, kata Rasulullah, pasti akan kembali. Hartanya kembali. Mentolo sing jenenge bantal guling dibawa pulang. Kloso itu kadang-kala tikar dibawa pulang. Coba kumpulkan jadi satu di sana, tapi tidak dibawa pulang. Fayarji asnani, kata Rasulullah. Kalau kondisi yang seperti itu, apa yang kita harapkan? Rasulullah menandaskan wa yabqa wahidan, yang kekal itu cuma satu. Apa itu? Amaluhu, amalnya. Amal kulolan panjenengan sedaya termasuk ngaji ingkang kados mangkaten menika. Apalagi ngaji Al-Qur'an dan Al-Hadis seperti ini yang saya jabarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ini nanti yang menjadi pembela kita di hadapan Allah. Al-Quran dan Al-Hadis itu. Salat kita membela kita di hadapan Allah. Harta kita tidak. Gitu. Oleh karena itu kulolan panjenengan sedaya di sisa umur ini mari kita berpikir cerdas. Sibukkan diri kita untuk mencari ridho Allah. Sibukkan diri kita untuk mencari amalan-amalan yang sekiranya itu mendapatkan pahala dari Allah, dan itulah nanti yang menolong kulolan panjenengan sedaya. Kuncinya jangan malas. Malas adalah musuh kita sebagai orang yang beriman. Makanya Rasulullah SAW, kalau kamu bangun malam langsung gitu, cepat ambil air wudhu. Kalau mandi, mandi. Kalau saya pribadi, saya biasakan jam 2, jam setengah 3 itu langsung mandi, Pak. Begitu mandi segar sudah. Gitu, pergi ke masjid di At-Taqwa itu setiap hari, Pak, saya yang ngasih ceramah ingkang kados ngaten menika, kuliah subuh, ayat demi ayat. Gitu. Urut itu. Kajian Kamis dulu juga begitu. Akhirnya sekarang dirubah. Banyak jamaah yang ngerti agama, Pak Mas'al, Ustadz Mas'al, kok tidak seperti dulu kajian rutin,
saya itu beli Al-Quran itu demi kajian sampean. Ayat, 2 ayat, 4 ayat sampean terangno asbabun nuzulnya, sampean terangno bagaimana artinya dan lain sebagainya. Sekarang enggak, karena generasi-generasi yang memimpin tidak ngerti agama, nyeluk kono, bukan kajian rutin lagi. Gitu, cuman hanya nyuwil sana. Pada akhirnya gitu. Kalau saya dulu ngaji di Pak Rohim atau Abdul Nur Rohim, kita pimpinan wilayah Muhammadiyah itu 1 ayat, 2 ayat, terus Pak Broto itu guru saya, gitu. Sampai khatam Mbak saya ngaji dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu, gitu. Itu sangat luar biasa ilmu kita dapatkan kajian rutin di situ, gitu. Saya ditanya kepada orang tua-tua di Mojokerto, kota Mojokerto, apakah pernah ada kajian rutin sampai tuntas, sampai kelar? Belum pernah Pak Masal. Dulu pernah Pak Masal, Pak Yai siapa itu ya, bapaknya Pak Marwan itu katanya, begitu ngaji pertengahan itu sudah buyar orang-orang itu. Nah ini akhirnya umat itu tidak utuh menerima ilmu itu, ilmu Al-Quran. Padahal Al-Quran itu semua ayat-ayat Al-Quran, baik itu huruf per huruf itu ada maksud dan tujuan, tidak ada yang sia-sia, harus dikaji semuanya. Baik itu mengenai cerita, baik itu mengenai orang-orang yang dahulu, masalah hukum, dan harus dikaji. Karena apa? Karena Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah SAW itu ayat demi ayat, 4 ayat, 5 ayat kepada Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah hafal itu disampaikan kepada umatnya. Semuanya Al-Quran ini penting. Kalau tidak dikaji rutin, tidak akan paham itu Islam, gitu. Karena sumber dari segala sumber agama itu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, tempo hari saya dibel oleh Pak Sandot, Pak Masal bisa kan kajian? Alhamdulillah. Dulu saya di An-Nur ini juga disuruh ngaji, tapi kok berhenti. Udahlah, di Al-Hidayah juga demikian. Tinggal di At-Taqwa, alhamdulillah saya tekuni di sana, gitu. Karena ngaji ini penting, jadi penting. Alhamdulillah tempo hari juga di An-Nur Bunala juga. Saya ngaji sampai di Bangil Pak, Pasuruan saya, di Jombang, gitu. Itu saya ngaji di sana juga. Jadi di Sidoarjo juga demikian. Karena apa? Ngaji yang seperti ini adalah penting dalam rangka menggali ilmu pengetahuan dari sumber yang sesungguhnya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Karena Al-Quran dan Al-Hadis itu firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran ini kita kaji dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Insya Allah kulolan panjenengan itu nanti di hadapan Allah itu Quran ini akan membela kita. Belum, kalau itu ngaji Al-Quran berarti hadis itu mengikuti. Kalau dulu saya ngaji ke Pak Broto itu begitu Al-Quran, setelah itu adalah Al-Hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, hadis-hadis sahih yang lain, gitu. Jadi itu sumber daripada segala sumber hukum yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sambung. Kajian yang saya sampaikan, alhamdulillah, mudah-mudahan barangkali ada kesempatan yang lain. Kalau memang ada, saya teruskan. Mudah-mudahan kajian yang saya sampaikan kali ini bermanfaat kangge kulolan panjenengan sedaya. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna bittiba wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.